Oke, kehidupan ada di dalam darah Anda. Darah dan arteri yang bersih seperti tampil di gambar itu, seperti pesawat ruang angkasa yang melayang-layang. Itu darah bersih dan orang itu sehat. Nanti sebentar kita lihat kalau darah itu terpolusi, tercemar, darah itu kotor. Nah, mari kita lihat di sini adalah darah menjadi kental. Ini menyebabkan sel-sel darah merah menggumpal dan memperlambat sirkulasinya ke seluruh tubuh. Ini darah mulai mengental seperti ini. Ya, mungkin Anda mulai sering ngantuk, pegel linu, Anda mulai on, nggak bisa konsentrasi. Nah, jika darah menjadi kental, seperti gambar ini, dia menggumpal, mereka kehilangan kemampuan untuk mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke setiap sel, jaringan, dan organ. Itulah sebabnya tanda awal mungkin mulai sering ngantuk, pegel linu, kebas-kebas, sakit kepala. Tapi sering orang melangkah langsung kepada obat, tapi dia tidak mau mengubah pola makan dan gaya hidupnya. Karena itu terus-menerus sindrom ini berulang-ulang seumur hidup dari SMA, bahkan mungkin dari SD, kemudian menjadi penyakit organik setelah di atas usia 30 tahun yang kadang-kadang sudah sangat terlambat. Harus minum obat seumur hidup dan tidak pernah sembuh. Jika keadaan ini terjadi secara kronis setiap hari, maka sistem organ menjadi rusak dan timbullah berbagai penyakit degeneratif. Nanti kita akan elaborasi sebentar. Nah, ini ada salah satu cara imaging, Hemaview Live Blood Screening, yaitu darah diambil, ditaruh di glass object, kemudian dilihat dengan mikroskop fase kontras yang di-link ke komputer. Nah, saya suka pasien yang konsultasi dengan saya lihat darahnya dan perlihatkan kepada mereka. Nah, ini gambar foto mikograf, analisis sampel darah diambil dari ujung jari orang dewasa normal yang sehat, tidak ada penyakit, tidak ada kolesterol, asam urat, triglyceride, vitalitasnya baik, darahnya tersusun seperti batu bata, seperti itu. Ini darah orang sehat. Sekarang orang sudah 10 tahun diet vegetarian dan sehat, darahnya lebih padat. Ya. Lebih rapat, lebih padat darahnya. Karena itu kesehatannya lebih prima. Ya. Kebugarannya lebih panjang, endurance-nya lebih baik. Ya. Vitalitasnya, tenaga vital kehidupannya, vital force-nya luar biasa. Kalau darahnya seperti ini, artinya vegetarian yang benar ya. Saya nggak suka pakai diet vegetarian, saya suka pakai plant-based diet. Jadi diet dengan dasarnya adalah tanaman, tumbuh-tumbuhan. Sebab diet vegetarian itu kadang-kadang ada konsep-konsep yang berbeda dan biasnya besar. Nah, oke, ini darahnya begitu padat ya. Karena itu banyak kakek-kakek sudah 90 tahun vegetarian di Amerika masih dokter aktif, malah masih ada dokter bedah udah mau 100 tahun, tangan nggak gemetar. Masih ada penyanyi kor, ya saya ketemu di Loma Linda itu, berbelanja di toko-toko organik itu, nenek-nenek tuh bawa mobil besar nyetir, dorong kereta sendiri. Di Amerika kan jarang punya pembantu. Cari-cari suplemen, kemudian saya beri informasi sebab suplemen yang dia cari kebetulan suplemen kalsium dan apa, saya lihat di toko itu ada lebih baik. Dalam 15 menit kita udah jadi berteman dan saya berani bertanya usia berapa. Orang Amerika jangan pernah tanya usia ya, orang bule. Saya tanya, nenek itu bilang 94 tahun, saya yang kaget. Kulit tidak terlalu keriput, giginya belum ompong, mungkin gigi bisa pakai gigi palsu ya. Mata nggak pakai kaca, saya tanya, hidupnya seperti apa? Dia bilang ya dia dietnya vegetarian, dia vegan. Sudah berapa tahun? Dari anak-anak. Oke, darah mereka seperti itu. Saya mulai plant-based diet setelah saya sakit-sakitan di usia 30-an.
Nah, ini foto mikrograf dari darah perifer yang diambil dari orang modern yang makanan konvensional. Makan konvensional ya itulah. Makan di warung-warung, makan di restoran, makanan modern, makan di mall. Seperti ini, banyak menggoreng, membakar, makan kue-kue mentega, margarin, roti, keju, susu. Darahnya menggumpal seperti ini, ada jebakan-jebakan seperti kolam. Bagaimana dia membawa nutrisi, membawa oksigen, sari-sari makanan, dan membuang sampah. Itu sulit sekali. Ini orang-orang sering pegal linu. Dipijat tetap pegal, dipijat tetap pegal. Ya. Ini orang-orang mulai minum obat. Ini makanan modern konvensional. Bagaimana kalau orang sudah kanker? Itu foto mikografnya Anda lihat seperti ada jaring laba-laba di darahnya itu. Itulah sebabnya pasien kanker itu tidak pernah dinyatakan sembuh. Mereka survive. Karena mereka hanya berharap pada pengobatan, mereka tidak mau change lifestyle. Rata-rata survival rate mereka ya 3 or 5 years. Hanya 3 atau 5 tahun, tapi kemudian ya mereka tidak bisa bertahan lagi. Nah oke, studi tentang kekentalan darah dimulai pada tahun 1852 oleh Dr. Kokius dan diikuti pada tahun 70 ini Bapak reologi modern Dr. Leopold Dittenfass dari Sydney Hospital, dia yang mempublikasikan secara ilmiah mengenai kekentalan darah pertama kali. Saya mau mengutip dia punya pendapat kesimpulannya dalam beberapa kalimat. Ya, demikian. Kekentalan darah meningkat dengan cepat oleh stres, dan stres yang berkepanjangan akan memelihara kondisi tersebut atau akan tetap membuat darah menjadi kental, mempertahankan kondisi itu. Yang sangat efektif meningkatkan kekentalan darah adalah diet atau makanan yang mengandung lemak, kolesterol, karbohidrat olahan, dan penggunaan protein hewani berlebihan. Penghapusan atau membuang jenis makanan ini dari diet kita akan memungkinkan darah menjadi bersih dalam beberapa hari. Tetapi disebabkan kebanyakan orang terus-menerus mengkonsumsi makanan ini, maka darah mereka selalu terpolusi dan kental. Secara sederhana dia mengatakan demikian, mari kita elaborasi lebih lanjut. Ini gejala darah kental, sering sakit kepala. Jadi kalau Anda sakit kepala jangan cari obat. Cari air putih, jangan kopi, jangan soft drink. Jangan cari yang lain. Jangan minum susu. Minum dulu air sebanyak-banyaknya. Oke? Satu hari itu kalau sudah remaja, anak-anak SMA, SMP, aktivitas tinggi, ya 8 gelas itu minimal. Mungkin kalau anak SD, ya badannya juga tidak terlalu besar, ya di bawah dari itu. Atau orang-orang yang sudah sangat tua. Nah, sering sakit kepala dan sering kesemutan, duduk sebentar kesemutan, naik pesawat 2 jam kesemutan, berdiri di busway kesemutan. Apalagi kalau sering naik busway di Jakarta dari utara ke selatan tuh bisa 2-3 jam. Nah ini gejala darah kental, jadi nggak perlu ke tukang pijat, nggak perlu minum obat. Ya. Hanya perlu encerkan darah, ubah makanan, goreng-gorengan. Ya, nanti kita lihat sebentar, ada sekitar 50 penyakit yang disebabkan oleh darah kental. Nah yang dikenali saja yang saya sebutkan, mungkin adik-adik juga sering mendengarnya. Pertama darah tinggi, kedua stroke, ketiga penyakit jantung, keempat diabetes, kelima osteoartritis, ini penyakit pada tulang, keenam rematik, penyakit juga pada tulang, kemudian pada wanita keguguran, miom, kista fibrosa, ini ada kista-kista, bahkan anak-anak remaja juga sekarang sudah ada kista, ya. Masih SMA, saya punya beberapa klien di Jakarta, di Surabaya. Kemudian lupus, banyak anak remaja penyakit autoimun lupus pada perempuan. Kemudian akhirnya kanker. Ini penyakit yang sering di dunia modern.
Kita boleh pulang ke rumah, ke kompleks kita, kumpul, buat penelitian, kumpul 10 wanita, kemudian diwawancara. Adakah mereka punya penyakit wanita seperti ini? Anda akan temukan. Sewaktu saya masih mengajar di Yayasan Pendidikan Advent di Manado, saya sering buat anak-anak, saya suruh buat penelitian begitu ke kampung mereka. Saya mengajar biologi, saya suruh buat. Sehingga wawasan mereka berkembang. Mereka masuk kampung, naik turun keluar rumah, jadi isi kuesioner. Kemudian waktu pulang saya suruh mereka diskusi. Nah, itu membuka wawasan mereka. Ya. Nah, darah kental disebabkan oleh makanan junk food. Ini makanan modern. Saya nggak tahu di Yayasan Pendidikan Advent Batam, kantinnya menjual makanan junk food atau makanan sehat. Zat aditif makanan banyak, pengawet, pengembang, ya, perasa, itu zat aditif. Micin itu zat aditif. Ya. Pewarna sintetik itu, perasa sintetik itu zat aditif. Jadi kadang-kadang kalau Anda beli makanan, lihat aja, ini coklat benar atau rasa coklat. Ini jeruk benar atau artificial lemon. Ya. Baru kemudian makanan terlalu manis, makanan terlalu asin, ya anak-anak suka yang terlalu manis, terlalu asin, rasa nano-nano. Kelebihan protein dan kurang minum air. Pada saat bersamaan kurang minum air. Kemudian darah kental, ya asap rokok. Tapi bagi orang tua yang merokok, mohon maaf kalau ikut mencermati pemaparan saya, jangan racuni masa depan anak-anak Anda. Merokoklah jangan di rumah. Kalau Anda belum bisa untuk berhenti merokok, itu hak individu. Ya. Jadi kalau akan menderita dan sakit, Anda yang menjadi perokok. Kalau di luar negeri, di Amerika ketat. Di kantor-kantor, di lembaga pendidikan, tidak boleh ada merokok dan tidak disediakan ruangan untuk merokok. Merokok hanya di tempat-tempat tertentu. Itu ada ruangan sendiri untuk merokok. Di kendaraan tidak boleh merokok, dan istri bisa mengusir suami jika dia merokok, dan anak-anak jika dia merokok di dalam rumah. Kalau enggak, dia lapor. Berhak untuk lapor. Jadi itu sebab merokok pasif itu lebih berbahaya daripada merokok aktif. Baru asap BBM dan batu bara. Jadi sekarang bagus karena kita semua pakai masker. Masker juga melindungi kita dari paparan polusi di udara, karena ya maklumlah di Indonesia peraturan tentang polusi kendaraan bermotor ini melempem sekali gitu. Bahkan kendaraan di Singapura udah dipotong, nggak layak lagi karena sudah menghasilkan polutan. Oke, kemudian alkohol dan stres. Terus waktu Anda stres, Anda ngemil lagi. Anda makan makanan perpaduan antara margarin, coklat, telur, susu. Wah, itu makanan enak itu. Di roti, dan kemudian minuman dan sebagainya. Kemudian Anda belajar. Anda sudah stres, karena itu otak yang stres itu tidak kreatif. Otak yang stres tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itulah rata-rata anak-anak kalau habis ujian nasional itu. Saya pernah guru 14 tahun, jadi saya tahu. Mereka sakit. Banyak, 50% lebih itu sakit. Tapi kalau diperiksa nggak ada penyakitnya, tapi dia lemas, dia bisa flu, sakit kepala, dan sebagainya. Kenapa? Stres diikuti dengan pola makan yang salah. Semua orang di dunia ini stres. Nggak ada orang di dunia modern yang tidak stres. Tapi banyak orang stres biasa-biasa aja, tidak kecapean dia, tidak menjadi sensitif, tidak mengubah karakternya, tidak menjadi suka marah-marah. Itu bergantung pada makanan. Dan ini diabaikan. Ini jarang dibahas. Saya belum pernah mendengar. Anda klik di YouTube aja. Kecuali ya dalam bahasa Inggris, banyak di luar, tapi di Indonesia enggak. Kita terlalu ketinggalan dalam soal gizi dan nutrisi. Ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Darah kental disebabkan oleh lemak. Kolesterol berlebihan. Contoh, Anda makan lemak hewan. Semua lemak hewan mengandung kolesterol. Susu hewan ada kolesterol. Kecuali susu anak bayi, balita di bawah 5 tahun, itu susu formula, itu memang sudah dibuang semua yang berbahaya dari hewan. Bergantung merek juga.
Anda makan telur ya Anda dapat kolesterol, apalagi telur jadi-jadian dari ayam yang bukan dipelihara oleh Tuhan. Maksud saya ayam yang dipelihara oleh manusia itu sudah rusak. Kalau Tuhan yang pelihara ayam itu kan hari ini dia mau makan biji rumput, besok dia makan serangga atau makan cacing, urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau kita pelihara kan kita kasih konsentrat makanan. Yang Tuhan lebih tahu sebenarnya. Tapi kita sok tahu karena kita profesor peternakan, kita buat konsentratnya supaya ayam ini 23 hari bisa dipanen 1 kilo beratnya. Supaya walaupun nggak ada pejantannya dia bertelur tiap hari. Padahal saya tahu ayam betina yang saya pelihara anak-anak dilepas di kebun itu telurnya kecil-kecil. Kemudian bertelurlah juga tidak tiap hari pada waktu musim bertelur. Dan kalau udah 30 dia bertelur, dia berhenti. Ayam sekarang di kandang bertelur tiap hari. Telur jadi-jadian dari ayam jadi-jadian. Kolesterolnya lebih dari 300 per butir. Padahal kolesterol di lab itu nggak boleh mentok sampai 200. Anak kita kasih telur tiap hari. Jadi yang racuni ibu dan bapaknya, tapi diharap anak itu berprestasi di sekolah. Kecuali ada banyak telur sekarang yang misalnya omega 3 tinggi yang mulai dijual, atau telur organik, telur ayam herbal. Apalagi kalau makan udang, kerang, kepiting. Terus waduh, makan butter lagi. Waduh, ini dia, itu lemak hewan semua. Nah mau jadi apa gitu? Orang Indonesia tuh secara genetik itu bukan melempem. Tapi coba dibandingkan dengan bangsa yang lain di Asia, jangan juga di lain. Misalnya pertama lihat Jepang, prestasinya luar biasa. Kemudian Jepang itu diikuti oleh Taiwan. Tapi kemudian disusul oleh Korea. Anda lihat mulai tahun 70. Akhirnya Korea berkembang menjadi raksasa bahkan dalam industri HP. Sanggup mengalahkan iPhone. Tapi kemudian Anda lihat diikuti oleh Cina. Tidak ketinggalan, sebab Cina mulai menyadari. Kembali ke makanan nenek moyang mereka yang lebih sehat, banyak merebus, mengukus, kemudian bersepeda lebih baik daripada naik kendaraan bermotor. Mereka menjadi bangsa yang sangat produktif, yang tidak ada bangsa di dunia sekarang yang mengalahkan. Ya. Sony aja bangkrut. Perusahaan Sony, raksasa elektronika Sony kalah dengan Huawei. Cina itu BUMN Cina. Yang bekerja di sana anak belum 18 tahun yang bikin-bikin Huawei itu. Masih SMP. Teman-teman saya sudah ke sana lihat, tonton ke pabrik mereka. Ya. Yang bikin komponen ini ibu-ibu tua. Mereka boleh bawa ke rumah kemudian ini dirakit. Tapi yang di pabrik utamanya itu dari anak SMP. Dipekerjakan, tapi sudah dilatih. Jadi tapi makanan mereka diatur, di dining mereka itu diatur. Lemak jenuh berlebihan. Lemak hewan, minyak kelapa, santan, butter, margarine. Ini kalau di makanan kita hari-hari orang suka makanan berlemak ya seperti itu. Ya. Mohon maaf saja, boleh memang kuat. Karena itu banyak anak-anak di kota besar cari sekolah, punya basket, kolam renang, punya acara sepak bola dan lain-lain. Itu sekolah atlet, bukan sekolah umum. Kalau orang tua ikut anak-anak mesti cari sekolah ada yang seperti itu. Kemudian yayasan berusaha untuk buat sekolah yang ramai dengan olahraga, memang mereka semua mau jadi atlet ya. Karena itu melempem, mereka punya fisika, matematika, mereka punya kimia, biologi. Bagaimana bisa jadi dokter? Bagaimana bisa jadi ilmuwan? Itu problem besar. Lemak trans berlebihan, ini lemak pembunuh ini. Itu margarine, minyak terhidrogenase. Margarine ini sangat berbahaya, ini racun. Tuhan nggak pernah bikin. Kalau butter diambil dari hewan. Orang bisa punya alasan, nah Tuhan yang bikin hewannya. Tapi margarine itu rekayasa manusia, ini sangat lipotoksisitas. Jadi lemak yang sangat beracun, menaikkan LDL, kolesterol LDL itu yang sering disebut kolesterol jahat, padahal dia bukan jahat. Kalau dia berlebihan jadi plak di pembuluh darah, pada saat yang sama menurunkan kolesterol HDL. HDL sering disebut kolesterol baik. Dia baik karena dia akan mengait LDL, kemudian dibawa pulang ke hati dan dibuang ke usus. Nah oke. Baru ada lemak tengi. Minyak dan lemak teroksidasi dipanaskan berulang kali, itu goreng-goreng gitu. Atau Anda bikin kue lapis sudah tengi, Anda masih makan. Anda goreng sudah tengi, Anda masih makan. Ini semua
membuat darah kental dan berbahaya. Nah, mari kita lihat kalau kita makan lemak, fatty meal. Ya. 1 hour after fatty meal. 1 jam sesudah makan makanan berminyak. Anda lihat darah itu mulai berdempet-dempet. 4 hours after fatty meal. Anda lihat darah itu udah kental. 6 hours. Apa yang terjadi? Darah udah nggak mau jalan. Kalau dia nggak jalan, ya Anda tertidur di kelas, Anda ngantuk. Bahkan sementara olahraga Anda melempem, nggak bisa. Baru lari sebentar Anda udah cari tempat teduh itu. Nah, cari tempat teduh, minum es lagi. Aduh, gula dicampur dengan... Iya. Nanti darah itu menjadi encer 12 jam. Bayangkan kalau bangun pagi jam 6 atau nggak tahu, Yayasan Pendidikan Advent, sekolah berasrama nggak? Di asrama dikasih mereka gorengan, dikasih apa pagi-pagi, jam 6 darahnya udah mengental. Nanti jam 6 sore baru darahnya encer. Jam 12 makan juga berminyak. Ngemil lagi jam 10. Dan dia kalau sekolah sampai jam 2 sore dia ngemil lagi. Karena itu melempem terus, nggak berprestasi. Bukan karena mereka bodoh dalam tanda kutip. Oke, inilah lemak pembunuh trans fat itu. Anda lihat tuh margarin, makanan yang paling merusak profil lipid darah. Pada saat yang sama dia naikkan LDL, harusnya HDL dan HDL itu harus seimbang. Dan di dunia modern sukar sekali ini untuk diatasi. Seumur hidup bolak-balik ke dokter selalu LDL, HDL. Padahal udah minum obat. Ini pembuat plak, perusak sistem kekebalan, lemak jenuh, lemak trans. Apalagi di zaman pandemi ini. Kekebalan itu penting sekali walaupun sudah divaksin. Sekarang diwajibkan anak-anak divaksin. Tapi vaksin itu bukan pengobatan sebenarnya. Hanya membuat kalau kita terpapar, tubuh kita bisa buat sistem imun. Bagaimana dia mau buat sistem imun mengatasi COVID itu? Kalau kita penggemar lemak jenuh dan lemak trans, ditambah gula lagi. Sistem imun tetap melempem, karena itu ada orang yang sudah divaksin tetap melempem. Apalagi kalau varian baru muncul, vaksin tidak mempan lagi. Nah, apa itu pembuat itu? Anda lihat. Waduh, saya suka sekali itu, coklat, brownies, lapis legit, es krim, wah, nastar apalagi itu. Dulu di bawah umur 40 tahun saya sering sakit-sakitan, pegel linu. Seperti itu. Wow, ini makanan anak-anak kita kan di resto, kalau mereka ke resto. Ini semua membuat darah menjadi kental. Nah, inilah pola makan yang membuat darah sangat kental buat adik-adik. Orang dewasa juga ada ikutan begini, dan kakek-kakek nggak tahu diri juga makan begini tuh. Masih makan di mall. Padahal sudah semakin, tubuh udah semakin rentan. Ya, anak-anak muda mungkin masih banyak lari-lari, ada sebagian terbakar. Tapi tidak semua lemak bisa terbakar seperti lemak trans. Pagi-pagi dia sarapan makan telur jadi-jadian, minum susu. Ini kan sudah beri kontribusi kolesterol, lemak jenuh, jadi darahnya udah mulai kental jam 6. Nah, nanti di sekolah dia makan es krim, dia makan donat, dia makan coklat. Wah, apalagi kalau sarapan pagi ada telur, ada susu, ada roti diores margarin. Lengkaplah sudah penderitaannya. Nanti hari ulang tahun dikasih kue ulang tahun pakai margarin, ditepukin lagi panjang umurnya, sehat badannya. Ini betul didoain panjang umur sehat badan atau disumpahin sih? Saya tuh bertanya, darah menjadi kental karena itu anak-anak muda gelisah. Anak yang gelisah itu, stres itu, Hansel di Bapak Stres itu, mengatakan stres itu respons yang tidak jelas. Berupa tics, gerakan-gerakan yang tidak terkendali. Nah, sekarang sudah terkendali karena ada HP. Jadi kalau Anda terlalu sering di HP, ya, apalagi upload hanya gambar Anda, ya, ngeceng-ngeceng, potret-potret kemudian tiap hari itu hanya kerja. HP-nya nggak salah. Saya di HP itu saya mendownload semua jurnal sehingga saya kemana-mana saya baca jurnal. Gitu. Tapi banyak kan di HP itu hanya main game. Itu artinya darah Anda kental. Anda suka yang begini-begini. Waduh, ibu-ibu brownies. Ya, nyonya saya suruh bikin brownies, saya suruh bikin kue begini, tapi dari tidak mengentalkan darah, gulanya aja hampir tidak ada kalori, coklatnya ada coklat. Jadi darah berlemak itu punya lemak jenuh, lemak trans, maka bisa kelihatan sampai di urin, bukan cuma feses, dan empedu akan mengembangkan batu empedu.
Saya mengembangkan batu empedu bertahun-tahun karena di masa saya muda saya makan ini. Karena ibu saya tukang bikin kue. Jadi saya makan seperti ini. Saya mengetahui menyadari waktu studi molecular nutrition. Di UK saya sudah umur 41 tahun. Ini jurnalnya, jurnal bergengsi di New England Journal of Medicine. Trans fatty acid and cardiovascular disease. Jadi hubungan antara lemak trans dan penyakit jantung dan pembuluh. Nah, saya mengutip ada sebuah kebijakan yang dibuat di Denmark Policy on Artificial Trans Fat and Cardiovascular Disease. Jadi kebijakan itu dibuat di dunia pertama kali oleh Denmark. Sebelum kebijakan itu rata-rata tertimbang orang yang menderita penyakit cardiovascular disease itu CVD. Itu adalah penyakit jantung, pembuluh darah, stroke. Itu 441 kematian per 100.000. Bayangkan setelah 3 tahun hanya 14,2 kematian. Setelah dilarang di Denmark tidak boleh diproduksi dan tidak boleh diimpor lagi margarin. Jadi mereka harus menggunakan pengganti yang lain. Di Amerika nanti tahun 80. Denmark mendahului itu sebelum tahun 80. Itu mulai diteliti oleh pakar nutrisi yang sangat hebat di Amerika, tapi sekarang sudah meninggal, W.C. Will. Dia mau membuktikan hubungan antara industri trans fat, ini industri besar sekali di Amerika. Semua pakai trans fat, nggak ada roti yang nggak dikasih trans fat. Kalau di Amerika udah enggak, tapi kalau di Indonesia. Dengan hubungan dengan penyakit jantung koroner yang menghabiskan dana jaringan kesehatan nasional Amerika. Atau asuransi kesehatan mereka. Dia mengkaji 100.000 wanita dan itu perawat supaya mudah dikontrol melalui studi kohort. Kemudian diikuti 8 tahun, setelah 8 tahun dia temukan wanita dengan asupan lemak trans yang tinggi memiliki risiko rawat inap 50% lebih tinggi dan kematian akibat penyakit jantung koroner. Jadi adik-adik kalau Anda sudah berpikir saya harus mati dengan penyakit jantung di usia 40, 50 atau 60, happy-happy lah di masa muda Anda dengan cake, dengan nastar, dengan kastengel, dengan roti-roti, makan barbecue, goreng-goreng, kentang goreng, dan sebagainya. Seperti itu makanan Anda, maka kolesterol Anda nggak bisa turun lagi di usia 30, walaupun Anda minum obat. Sudah minum obat seumur hidup, nanti usia 40 dokter bilang jantungmu sudah masalah di ring ya. Umur 50 dokter bilang penutupan sudah 90%, 100%, ya kita bypass aja ya. Umur 55 dokter bilang udah, kecuali dapat donatur untuk jantung, kita cangkok jantung, kalau enggak bye-bye. Kembali ke rahmatullah. Engkau berasal dari debu, kembali ke dalam debu karena hidupmu sia-sia di atas dunia ini. Banyak orang tidak berpikir seperti itu. Saya masa kanak-kanak ya maklum orang tua saya tidak mengerti, guru-guru saya tidak mengerti, orang-orang dewasa di sekitar saya tidak mengerti, jadi saya memaafkan mereka. Saya apa hari ini itu adalah kesalahan semua orang dewasa di sekitar saya. Tapi saya memaafkan sebab mereka juga bodoh dalam tanda kutip, nggak mengerti bahwa itu telah merusak. Tidak pernah memberi informasi. Nah sekarang saya tidak mau berhutang adik-adik. Jadi jangan anggap saya sementara mengkritik pola hidup Anda. Saya memberi informasi pilihan di tangan Anda. Ya. The power of choice sejak di Taman Eden itu di tangan anak-anak manusia. Ya. Oke, margarin sumber utama lemak trans pada tahun 1980 dikaitkan dengan resiko lebih besar karena itu Amerika membuat undang-undang lemak trans. Jadi kalau Anda baca trans fat itu 0. Di Indonesia di makanan belum ditulis, malah di Malaysia negara tetangga kita udah lebih pintar dari Indonesia. Coba beli kue di Malaysia. Kue-kue kering, biskuit ditulis no lemak tepu. Lemak tepu itu trans fat dalam bahasa Malaysia. Anak-anak di Amerika, anak SD, misalnya kalau dia pilih makanan, bahkan kadar gula sekarang sementara diserang di Amerika. Dia akan bilang, no mama, this is high sugar. Darah kental membawa petaka. Darah mulai mengental. Menyebabkan sel-sel darah merah menggumpal, memperlambat sirkulasinya.
sebagai alat transport kebutuhan sel-sel hidup. Itu intinya ada di situ. Kenapa darah kita nggak boleh kental? Dia jaringan yang paling unik yang Tuhan berikan. Dia beredar di seluruh tubuh untuk jadi alat transport, memberi oksigen, sari-sari makanan, dan seterusnya. Mari kita lihat, ada 5 kebutuhan sel hidup yang harus dilayani oleh darah. Kalau nggak sel itu mati. Kalau sel mati, jaringan mati, organ mati. Organ mati, maka fungsinya mati, kita mulai penyakit degeneratif. Akhirnya kita juga mati. Itu dia. Tinggal ya dalam bahasa Manado mau kasih berapa tahun, kita mau racuni tubuh kita berapa lama dengan makanan yang membunuh kita. Ya, the food that can kill you. Dia tidak bunuh 10-20 tahun. Kanker usus berkembang 20 tahun. Jadi kalau Anda menderita kanker usus umur 40, dari umur 20 sudah ada itu. Dan dirusakkan itu mungkin dari anak-anak pola makan. Anda kanker payudara 8-12 tahun. Baru kemudian terdeteksi. Penyakit kardiovaskular menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Penyakit jantung, pembuluh darah, dan stroke. Membunuh 18 juta orang tiap tahun menurut riset kesehatan PBB di tahun 2018. Nanti 5 tahun lagi baru ada. Dan di Indonesia itu juga paling tinggi riset kesehatan dasar Indonesia tahun 2018. Nanti 2023. Ada data yang baru. Apalagi setelah COVID ini. Banyak orang makin stres kan. Sebab yang lain pekerja di rumah kan stres. Masih kerja industri-industri, kalau yang swasta itu gajinya dipotong. Karena industri-industri juga kolaps. Orang stres. Sementara orang stres, pemerintah untuk membuffer supaya perekonomian, perputaran uang itu tetap lancar. Maka bertumbuh itu industri kecil, UMK. Paling banyak industri bidang makanan dan online. Orang GoFood, GrabFood. Itu nggak masalah, tapi paling banyak itu yang disukai yang tidak sehat. Dan karena sudah GoFood, jadi sampai tengah malam anak-anak bisa GoFood. Kalau di Jakarta sampai jam 12 malam masih ada berselancar di dunia maya, dia masih main game di kamar, dia bisa pesan itu. Ya anak-anak kan pintar. Nanti sama orang tua nggak buka pintu gate-nya, nggak apa-apa, dia mancing tuh. Dia udah bilang, nanti kan ada keranjang sama tali di dinding pagar, masukin aja di situ. Jadi dia mancing dari jendela kamarnya gitu. Saya sering seminar di Jakarta, di sekolah juga jadi tahu. Ini 5 kebutuhan sel hidup. Pertama, dia butuh oksigen. Kalau Anda tidak beri oksigen, nanti kita akan bahas di hari-hari berikut ya. Kemudian dia butuh air. Ya. Kemudian dia butuh gizi. Kita sudah banyak bahas tadi gizi yang salah. The food that can kill you. Dia butuh buang sampah dan dia butuh bebas racun. 5 ini saja untuk mempertahankan sel hidup dan supaya tidak mati. Artinya dia jadi anti-aging. Anda tidak cepat menjadi tua kemudian menderita penyakit degeneratif. Ya. Kemarin saya baru timbang keponakan-keponakan dengan timbangan metabolik sebab setelah tamat SMA tahun yang lalu belum dapat pekerjaan, belum mau kuliah, main game, tidur-tidur telat, makan gorengan. Kemudian datang tinggal di rumah saya bilang naik ketimbangan metabolik, saya ukur. Saya sudah bilang, kamu umur berapa? 19 tahun, kok kamu udah tua? Masa sih, opa? Kok sudah tua ya kamu udah tua? Terus saya timbang, suruh timbang. Terus saya naik ketimbangan metabolik, saya tunjukkan ke dia, kemudian kamu lihat, supaya dia bisa lihat. Nggak ada yang kita tidak berbohong. Terus saya tulis, umur saya 60, berat badan, tinggi badan. Kemudian timbangan itu kasih keluar resting metabolism dan sebagainya. Kemudian ditunjukkan di layar digital, umur saya baru 45 tahun. Dia umur 19, kemudian layar digital itu menunjukkan biology age-nya sudah 35 tahun. Jadi saya bilang, kalau Tuhan kasih 100 tahun kepadamu, ya, engkau sudah ambil bukan 19 tahun, tapi 35 tahun engkau sudah ambil. Jadi tinggal itu sisanya. Kalau Tuhan kasih 100 tahun. Jadi jangan sembarang pakai ayat Alkitab bahwa umur manusia cuma 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Bukan begitu maksud ayat itu. Tuhan tidak membatasi umur. Ya. Sebab di ayat yang lain juga dikatakan, Salomo mengatakan, kalau tadi itu pemazmur Daud, sekarang anaknya Salomo mengatakan, di kitab
Amsal, panjang umur dan lanjut usia akan kutambahkan kepadamu. Kenapa dia tidak cukup bilang panjang umur? Dia juga bilang lanjut usia. Tapi kalau kita pola makannya, kita merusak sel itu mati kalau nggak dapat oksigen. Hanya 4 menit. Dia butuh air. Air itu perlu diberi kesempatan 24 jam. Dia butuh gizi. Tanda, nanti kita akan membahas tanda Anda kekurangan air, kemudian zat gizi, buang sampah, dan bebas racun. Jadi kehidupan ada di dalam darah Anda. Ini bukan postulasi sains ya. Tapi sejak zaman dahulu kala, kitab yang paling banyak dibaca di dunia ini, yang ada sejak zaman purba, tetap dibaca sampai hari ini. Yaitu Alkitab telah menuliskan dalam Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi nyawa Anda dan saya ada di dalam darah kita. Kalau kita sengaja merusak darah kita, membuat kental, membuat kotor, maka walaupun Anda jungkir balik berdoa, kalau Anda orang Kristen, ingat ayat ini. Tuhan tidak akan menjawab doa Anda. Sementara Anda merusak darah Anda, karena Tuhan telah berfirman, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Demikian closing statement saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.